Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ini komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini hanya pengagungan, pujian yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami ada pagi ini hanya karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami Bapa. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Kembali pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam morning devotion. Firman Tuhan akan kita baca hari ini dari Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa. Kata-kata keluar dari mulut kita saudara, ya kan? Senantiasa, kata senantiasa mengingatkan untuk setiap waktu, mau kita lagi sedih, mau kita lagi marah, mau kita lagi kecewa, mau tanggal muda, mau tanggal tua, ya kan? Mau lagi baik-baik saja keadaan ataupun lagi ada masalah.
Saya mau katakan kata-kata kita Tuhan ingatkan senantiasa, senantiasa selalu, bahkan harus selalu. Senantiasa penuh kasih, kata-kata yang keluar dari mulut kita harus selalu penuh kasih. Kadang-kadang yang membuat masalah itu ada bukan karena masalahnya memang terlalu besar buat kita, tapi kadang-kadang yang mengendalikan ini ada di mulut kita, saudara. Karena masalah banyak timbul akibat dari perkataan dari mulut yang tidak ada kasih, tidak ada kebaikan, tidak ada hal-hal yang membangun. Dan inilah yang mau Tuhan ingatkan buat kita, kata-kata kita senantiasa penuh kasih yang pertama. Yang kedua, jangan hambar. Firman Tuhan mengingatkan sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ternyata dalam hidup ini memberi jawab dari respon kepada setiap orang yang bertanya atau yang memberikan tanggapan untuk kita. Respon kita itu penting, saudara. Respon bukan hanya bicara tentang body language, ya kan, bahasa tubuh kita, atau juga mungkin tentang tatapan muka kita, tatapan mata kita. Tetapi lebih dari itu, yang paling penting yang Tuhan ingatkan adalah mengenai perkataan kita. Perkataan kita haruslah penuh kasih, haruslah jangan hambar, sehingga kita harus tahu bagaimana memberi jawab kepada semua orang. Karena memberi jawab atau merespon setiap orang itu adalah hal yang penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita harus berdampak. Kata-kata kita harus membangun kepada setiap orang yang bukan saja bertanya, bukan saja memberikan tanggapan atas hidup kita, tapi terhadap setiap orang yang mendengar perkataan kita. Kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar tuh artinya apa, saudara? Jangan hambar tuh jangan sia-sia. Jangan perkataan yang yang nggak penting yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang bisa melemahkan, bisa membuli orang, atau yang nggak ada artinya, nggak penting tadi saya bilang, ya kan? Perkataan-perkataan yang nggak ada efeknya atau malah melemahkan orang itu. Nah, ini dia, saudaraku. Kita mau perhatikan ada satu ayat, Lukas pasal 14 ayat yang ke-34. Dikatakan begini, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Matius pasal 5 ayat 13 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara dikasih Tuhan, garam yang kehilangan asinnya atau garam yang sudah tawar, artinya sudah hambar, itu gak ada lagi gunanya. Ini yang Tuhan mau bawa kita. Perkataan kita itu perkataan yang jangan hambar, jangan tawar, jangan gak ada efeknya, gak ada faedahnya, saudara, gak ada manfaatnya. Tetapi biar hidup kita adalah seperti garam. Kita garam dunia, saudara, yang diasinkan. Garam kan berguna, kan? Kemarin minggu setelah gereja ada ibu-ibu mau masak, mereka bertanya, ibu, ada garam kita habis nih. Wah, ternyata memang garamnya tinggal sedikit, saudara. Dan memang garam itu sangat penting, dan itu sangat-sangat diperlukan oleh semua orang. Hidup kita hendaklah seperti garam dunia. Tuhan mau kita seperti garam dunia supaya apa? Dimanapun kita berada, kita diperlukan semua orang, ya kan? Dimanapun kita berada, kita bermanfaat buat semua orang. Diperlukan, dicari oleh semua orang. Wah, nih kalau ada dia nih masalah selesai. Nih kalau ada dia nih kita dapat hal yang baik. Nih kalau ada kehadiran dia, perkataan yang membangun dan menguatkan setiap kita. Itulah yang Tuhan mau lewat hidup kita, saudara. Dan ini yang saya katakan, bahwa garam yang kalau garam dapur nih, kalau nggak ada rasanya aja, rasanya hambar, dia tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya lagi. Diapakan? Dibuang. Bukan hanya dibuang, tetapi diinjak orang. Artinya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya lagi. Perkataan kita seperti itu, saudara. Kalau perkataan kita hambar, perkataan kita tawar, perkataan kita tidak membangun, tidak berguna, tidak bermanfaat buat orang banyak, dan akhirnya kita gak jadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, boleh kita pahami, katakan sama-sama, saya adalah garam dunia. Saya harus menjadi berkat buat banyak orang. Kalau hidup kita mulai tawar, mulai gak bermakna, mulai hidup kita gak memberikan dampak buat orang lain, kita gak ada gunanya, saudara. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus hidup, boleh bangun pagi hari ini masih bernafas, ya kan? Walaupun masalah mungkin masih ada, bahkan mungkin ada banyak hal yang saudara harus pikirkan, tetapi pastikan
bahwa Tuhan masih kasih saya kehidupan karena hidup saya belum selesai. Amin. Karena ada pekerjaan besar yang Tuhan masih mau lakukan lewat hidup saya, sehingga hidup saya harus seperti garam dunia, saudara. Seperti sebuah masakan yang kalau nggak ada garam hambar, nggak ada rasanya. Masak sayur asam kurang garam nggak enak, saudara. Yang ada orang nggak mau makan. Hidup kita harus seperti ini, harus jadi berkat, harus disukai oleh semua orang. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kosong, mengeluarkan kata-kata yang tidak ada maknanya. Tetapi biarlah lewat pujian yang tadi kita nyanyikan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Jangan mulut kita penuhnya sama gosip, penuhnya sama nyinyir, penuhnya sama fitnah. Tetapi biarin aja orang yang fitnah kita, yang gosip kita, yang nyinyir kita, asal jangan mulut kita yang keluar. Amin, saudara. Nah, hari ini biarlah kita diingatkan untuk supaya kata-kata kita senantiasa penuh kasih, kata-kata kita bisa membangun orang lain, kata-kata kita bisa menghibur, menguatkan, bahkan memberikan kekuatan bagi orang yang sedang lemah, orang yang sedang putus asa, orang yang sedang terpuruk. Karena hari-hari ini sekeliling kita banyak orang-orang yang sedang mengalami itu. Dan Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup. Kita harus jadi berkat buat mereka. Yang mau jadi berkat katakan amin. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata ini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita harus membangun, perkataan kita harus positif, memberikan semangat buat orang yang mendengarnya. Sebagai ayat yang terakhir, saya membacakan Amsal pasal 16 ayat 24 berkata gini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ini dia, ya kan? Perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membangun, perkataan yang baik adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Artinya seluruh hidup kita bisa sehat, seluruh hidup orang lain bisa baik, seluruh hidup sahabat, saudara, suami, istri kita bisa baik, adalah tergantung dari perkataan kita. Perkataan kita mau menyenangkan atau perkataan kita mau memburukkan orang lain. Kalau saudara bilang, tetapi perkataan suami saya sangat menyakiti hati saya mau katakan, tetap keluarkan dari perbendaharaan mulutmu perkataan yang menyenangkan. Tetap lakukan bagian kita dalam hidup kita. Tetap kita berkata-kata yang baik, berkata-kata positif. Suami atau istri boleh melemahkan iman kita, tapi saya mau berkata, tetap lakukan perkataan-perkataan, ucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menguatkan, yang membangun. Karena Tuhan pasti melihat apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin seringkali yang keluar dari mulut kami perkataan-perkataan yang hambar, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tetapi pagi hari ini kami sudah membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini, di hari yang baru, berkat yang baru, kami juga boleh mengucapkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang berdampak, membangun, menghibur, menguatkan orang lain. Sekalipun orang itu mengecewakan kami, sekalipun orang itu melukai hati kami, tapi kami mau berkata, kami mau tetap mengucapkan kata-kata berkat. Karena dari kata-kata kami, disitulah timbul iman percaya kami, disitulah timbul kekuatan buat hidup kami ya Bapa. Berkati setiap anak-anakmu dalam sepanjang hari ini, aktivitas, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, hidup kami, semuanya dalam kendali Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah sedang alami masalah, di dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar, sehingga kami boleh berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Salam berkat Tuhan, selamat menjalani berkat Tuhan sepanjang hari ini, berkata-kata yang membangun, yang berdampak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.